mengukur kedalaman anunya wanita. Udah mentok kok masih minta dimentokin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kami menjawab dari pertanyaan seseorang nih yang bertanya melalui channel YouTube Al-Mu'allim Center yang menanyakan perihal hubungan suami istri. Jadi nih sebelum kami menjawab dengan menggunakan referensi dalil, sebaiknya nih saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, demi ilmu pengetahuan nih, sharing ilmu, silahkan jawab di dalam kolom komentar. Apakah memang nih tabiat, watak, karakter wanita nih walaupun sudah dimentokin, tetapi masih minta dimentokin lagi? Apakah itu watak, tabiat, karakter dari sang penanya saja, ataukah memang dari setiap wanita seperti itu? Coba sharing ilmunya. Sharing ilmunya nih, ini khusus bagi yang sudah punya istri loh ya. Jadi ini pertanyaan khusus dewasa bagi suami istri. Silahkan dijawab. Karena yang bertanya ini kemungkinan nih pengantin baru. Mungkin ya pengantin baru kan belum pengalaman. Bertanya nih, katanya milik saya ini kan besar begitu. Panjang besar. Udah dimentokin tapi kok masih saja minta dimentokin lagi. Apakah memang watak, karakter, tabiat, fitrah setiap wanita seperti itu, ataukah memang istri saya saja begitu? Oleh sebab itu sharing ilmu nih. Ya mungkin kami ini kan menjawabnya mungkin saja watak, tabiat, karakter, fitrah manusia yang menamanya wanita itu seperti itu. Jadi itu adalah karakter, watak, tabiat setiap wanita. Bukan hanya istri Anda saja, tapi hampir rata-rata wanita seperti itu. Mengapa begini loh, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wanita itu kan diciptakan oleh Allah memiliki dua mulut, ya kan? Mulut atas, mulut bawah. Dan masing-masing harus dikasih nafkah. Mulut atas dikasih nafkah, mulut bawah juga harus dikasih nafkah. Jadi rata-rata wanita ya seperti itu. Walaupun toh miliknya sang suami sudah panjang dan besar, itu nggak masa menjadi jaminan. Nggak bisa menjadi jaminan langsung separuh saja masukin, separuh nggak bisa. Ya tetap harus dimentokin. Mentok harus tetap mentok. Walaupun sudah dimentokin, udah habis, tetap minta dimentokin. Mengapa kok begitu? Kan begini nih. Milik wanita itu elastis, ya kan? Elastis, bisa kecil, bisa besar, bisa longgar. Jangankan kok hanya milik sang suami yang panjangnya segitu, besarnya segitu. Lawang bayi saja, ini bayi kan besar tuh. Itu bisa keluar tuh kan, coba. Maka harus dipahami nih. Jadi insya Allah itu adalah watak, karakter, tabiat dari setiap wanita seperti itu, Kang. Jadi bukan hanya istri ente saja ya. Jadi ini pengalaman, jadi nggak usah takut. Hampir setiap wanita seperti itu. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf nih, wanita itu raja tega. Kok raja tega? Iya, raja tega. Kan wanita itu mohon maaf, laki-laki suaminya itu kan disuruh masuk nih. Sebelum masuk harus berdiri kan? Nggak bisa kalau nggak berdiri. Harus berdiri. Makanya kalau nggak berdiri ya diberdirikan sampai berdiri tegak, ya kan, sampai kuat tegang begitu berdiri. Setelah masuk di dalamnya nggak boleh diam saja, harus bekerja, ya kan. Harus bekerja, harus memompa. Nggak bisa setelah masuk terus diam saja, ya nggak mau. Ya nggak mau. Ini kan tabiat, ya tabiat. Kita harus berpikir nih, ternyata filosofi kehidupan luar biasa, begitu kan?
Lah setelah masuk nih dalam keadaan berdiri, nggak bisa kalau nggak berdiri letoy nggak bisa. Lah sudah berdiri sudah bekerja di dalam, nah ternyata di dalam itu nggak ada tempat duduk, teganya wanita. Jadi ternyata wanita itu raja tega. Oleh sebab itulah menjadi laki-laki yang betul-betul bisa berpikir, merenung. Oh iya ya. Masya Allah, memang wanita itu luar biasa diciptakan oleh Allah, penuh misteri begitu ya. Penuh misteri, makanya Rasulullah SAW wanti-wanti selalu menasihati kepada setiap laki-laki untuk mendidik, membimbing, menjaga, merawat para istri-istri agar menjadi wanita yang solihah. Ini salah satu jawaban kami nih menggunakan referensi dalil hadis. Tapi ingat nih, sebelum kami menjawab dari referensi hadis, mungkin dari teman-teman sharing ilmu nih, sharing ilmu agar yang bertanya menjadi mantap. Apakah memang istri ente juga seperti itu? Istri ente yang sudah punya istri loh ya, yang sudah punya istri. Apakah juga karakternya seperti itu? Walaupun milik sang suami sudah panjang, sudah besar, udah dimentokin tapi minta dimentokin lagi. Apakah seperti itu atau tidak begitu ya? Sharing ilmu silakan. Nggak usah menyebut nama loh ya. Ini privasi, nggak usah menyebut nama. Adapun dasar dalil yang kami gunakan nih, Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irdauhunna fa inna ridahunna fi furujihinna. Saya ulang, irdauhunna fa inna ridahunna fi furujihinna. Apa itu artinya? Artinya begini, irdauhunna, ridhokanlah oleh kalian, hunna pada mereka. Mereka siapa? Ya istri-istri kalian. Maksudnya bagaimana ridhokanlah? Ridhokanlah di sini bermakna puaskanlah. Puaskanlah oleh kalian hunna pada mereka, istri-istri kalian. Fa inna ridhohunna, karena sesungguhnya ridho mereka, sesungguhnya kepuasan mereka, istri-istri kalian itu, fi furujihinna, yaitu di dalam farji-farji mereka. Coba. Ini menurut hadis Rasulullah ya. Jadi kepuasan istri itu terletak di dalam kemaluan-kemaluan mereka. Jadi kalau mereka sudah puas anunya, wah sudah banjir berkali-kali, kan puas senyum-senyum nih. Ya, nyuci piring juga ya santai, nyuci baju santai, masak juga rajin dan seterusnya. Coba kalau nggak puas, nyuci piring glondang, nyuci pakaian glodak glodak dedor, masak juga nggak karu-karuan pokoknya. Oleh sebab itu, ridhokanlah mereka, puaskanlah mereka. Kata Rasulullah, ini pesan Rasulullah. Karena sesungguhnya kepuasan mereka, para wanita, para istri itu, di dalam farji-farji mereka. Maka laki-laki harus kuat, harus strong. Harus kuat segala-galanya. Kuat ekonomi, kuat fisik, kuat ilmu, kuat segala-galanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di dalam kitab Musnad beliau. Demikianlah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.